Maimbau, ragam budaya dan tradisi Minang, hadir dalam program siaran etnis Minang berjaringan, Korwil 15, Pekanbaru, Padang, Ranai, Tanjung Pinang, Batam, Bukit Tinggi, Stasiun Produksi Bengkalis, dan Korwil 16, Medan, Sipolga, Gunung Sitoli, Stasiun Produksi Tanjung Balai, dan Stasiun Produksi Nias Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya di Korwil 15 Padang Prabu dan Korwil 16 Megatol. Berjumpa lagi kita dalam acara Minang Maimbau yang malam ini sampai di kesempatan kami dari Perempat di Padang untuk melaksanakan program Minang Maimbau ini. Dan kali ini kita akan berbicara tentang sebuah topik menarik, saya pikir, yaitu Kato Pusako sebagai rujukan filosofis dan sumber hukum adat Minangkabau. Kato Pusako sebagai rujukan filosofis dan sumber hukum adat Minangkabau. Nah, sahabat budaya, terutama Anda pendengar yang berada di RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, Stasiun Produksi Bengkalis yang di Korwil 15, Padang Prabu. Kemudian Anda yang berada di Korwil 16 Megatol, RRI Medan, RRI Sipolga, RRI Gunung Sitoli, Stasiun Produksi Nias Selatan, dan Stasiun Produksi Tanjung Balai. Ya. Terima kasih Anda saat ini bersama kami dalam acara atau program siaran berjaringan Minang Maimbau ini. Dan kali ini kita akan bersama narasumber Dr. Saiful Yazan Tuanku Mangkudun. Beliau adalah akademisi di UIN Umbonjol Padang dan sekaligus juga salah seorang pemangku adat ya di ranah Minang ini. Dan alhamdulillah beliau telah bergabung bersama kami di program ini. Untuk itu kita sapa dulu kehadiran ataupun kebersamaan Mama Tuanku Mangkudun ya di link Zoom Perempat di Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mak. Iya, sehat, Mak ya? Oke, baik. Ya, walaupun kita masih dalam suasana berduka ini ya, Pak ya, karena baru hitungan hari ya, seminggu lebih ya, terjadinya bencana yang cukup serius di Sumatera Barat ini. Namun kita tentu akan terus berlanjut dengan program-program kita yang sudah kita rencanakan, termasuk Minang Maimbau ini, Pak Tuanku Bungkudun ya. Iya. Baik, sahabat budaya, Anda nanti juga bisa bergabung di dua line telepon kami yang ingin bergabung bersama kami di Minang Maimbau ini. Pertama di 0751 812 414 atau di 0811 66 09 240. Ya, kami ulangi di 0751 812 414 atau di 0811 66 09 240. Dan topik kita malam ini adalah Kato Pusako sebagai rujukan filosofis dan sumber hukum adat di Minangkabau atau sumber hukum adat Minangkabau. Baik. Kita langsung saja ke narasumber kita, Mama Tuanku Mangkudun, dan kita akan awali dengan Kato Pusako itu sendiri ya. Baik, saya sampaikan dulu bahwa kenapa saya panggil Mama. Seperti yang mungkin sebagian dari Anda juga sudah paham bahwa di Minangkabau, Mama itu adalah panggilan kehormatan untuk para pemangku adat gitu ya. Dan karena beliau salah seorang pemangku adat, maka saya panggil Mama ya. Dan juga Mama panggilan untuk saudara laki-laki ibu. Nah, tapi dalam konteks ini saya panggil Mak Tuanku Mangkudun karena beliau adalah pemangku adat ya, dan juga seorang akademisi di UIN Umbonjol Padang. Baik,
Mak, malam ini kita akan bicara tentang Kato Pusako, Mak ya. Kato Pusako sebagai rujukan filosofis dan sumber hukum adat Minangkabau. Wah, ini luar biasa nih, Mak, yang akan kita bahas. yang mendasar sekali ini ya. Karena memang bicara filosofis tentu bicara sesuatu yang dalam ya, yang tersirat gitu ya, yang tersimpan. Dan sumber hukum adat ya kita semua tahu. Artinya ternyata kata Fusako itu adalah salah satu yang menjadi rujukan untuk membuat hukum adat di Minangkabau ini. Jadi nggak main nih akan kita bahas gitu ya. Baik, Mak. eh saya pernah apa, Mak? Dengar ungkapan, apakah itu benar ya, Mak ya, bahwa Minangkabau ini terkenal dengan istilah the kingdom of word, ya, kerajaan kata-kata. Mm-mm. Mhm. Ini, mm-mm. Ya, iya, kingdom of the word, kerajaan kata-kata. Nah, dari sini sudah ini ya, sudah tergambar kalau betapa pentingnya dan betapa krusialnya posisi kata-kata dalam kebudayaan Minangkabau. Begitulah kira-kira gambaran umum yang saya dapat. Itu ya, Mbak ya. Mhm. Jadi tidak salah kalau kita tadi mengangkat topik kato pusako, ya mungkin kita bisa dibahasakan kato itu kata, tapi bukan sebagaimana kata pengertian kata dalam bahasa Indonesia barangkali. Nanti nih Mama Tuanku akan lebih jauh tentang ini. Tapi kato pusako itu artinya kata pusaka, sabudaya ya, kata pusaka yang dari Minangkabau ini ya, itu menjadi rujukan filosofis. Wah, rujukan filosofis dan juga menjadi sumber hukum adat Minangkabau. Nah, Mak, kita mulai saja, Mak, dengan istilah kata pusako, Mak ya. Menilik dari namanya saja, Mak. Ini sudah apa ya? Sudah bikin kita bergidik, Mak. Kato pusako. Jadi bukan kata sembarang kata ini kalau gitu ya, Mak ya. Kata yang ada hubungan dengan pusaka. Nah, barangkali Mama bisa mulai dari sana, Mak. Apa sih sesungguhnya yang atau pengertian mendasar dari kato pusako itu sendiri, Mak Tuanku? Silakan, Mak Tuanku. Mhm. Hmm, oke, baik. Kata pusako, seperti yang jabarkan tadi adalah suatu kato yang dipusakai gitu ya, Mak ya, yang dikasanya yang diwariskan turun temurun nih kepada pemangku adat ini, ya, Mak ya. Nah, nah kemudian tentunya pemangku adat akan implementasikannya kepada anak kemenakannya yang dipimpinnya. Artinya kata pusako ini juga akan menjadi pegangan ataupun juga rujukan dari anak kemanakan yang ada di Minangkabau ini. Begitu, Mak? Kira-kira, Mak? Hmm, hmm, hmm.
Hmm. Hmm. Ya. Mm-mm. Sebentar, Mak, Mm-mm. Hmm. Oh, gitu ya. Nah, cupak itu sendiri apa, Mak, sesungguhnya? Hmm. Mm-mm. Ya. Oh, gitu larinya ke yang cupak, Ustaz. Mhm. Mhm. Ya, ya, ya. Dan it dan ya kata Usako itu masuk ke cupak usali gitu ya, Mak ya. Oke, baik, baik, Mak. Nah, kemudian Mak, Kato Pusako ini karena sebegitu apa ya krusialnya, tentu juga apa ya harus dijaga gitu ya Mak ya, karena ini akan diturunkan terus turun temurun gitu ya Mak ya. Nah, akan diturunkan. Nah, kemudian kan kita tahu Mak bahwa Minangkabau itu adalah sebuah kebudayaan yang kalau tidak saya tidak salah sampai saat ini belum ada yang mengklaim bahwa Minangkabau punya tulisan, kan gitu ya Mak ya. Gitu. Nah, sementara kalau saya lihat dari uraian Mama tadi, itu kata pusako ini sangat penting dan bisa dijatuhkan kepada sebuah konstitusi bagi Minangkabau itu sendiri karena dia sumber dari rujukan dari filosofi dan juga rujukan dari hukum adat. Berarti konstitusi Minangkabau sendiri kata pusako itu, Mak. Nah, sementara Minangkabau tidak punya aksara, tidak punya tulisan. Nah, ini cerita kan harusnya agak-agak jadi apa juga Mak, sesuatu yang begitu sakral, sesuatu yang begitu krusial dan harus diwariskan turun temurun kepada seluruh anak negari anak kemanakan Minangkabau melalui para perangkat adatnya gitu ya Mak ya. Tapi tidak ada semacam katakanlah bukunya gitu ya Mak ya. Tidak ada tidak ada kitab undang-undang pusaka itu tidak ada gitu loh. Nah, apakah tidak dikhawatirkan nanti pada suatu saat bisa ya katakanlah umpamanya bisa apa ya dibelokkan oleh pihak-pihak tertentu gitu ya, Mak ya. Kemudian ya bisa saja ditambah dikurangi. Nah, kalau itu sudah terjadi, artinya kan Minangkabau akhirnya tidak ada lagi originalitasnya, kan gitu, Mak. Nah, jadi bagaimana nih cara nenek moyang kita menyimpannya ini, Mak? Karena aksara tidak ada. Gimana, Mak? Silakan, Mak Tangku. Mhm. 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 Iya, 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 panitahan. Mhm. Mhm. Iya. Mhm. Iya, iya. Mhm. Iya. Mhm. Mhm.
Mhm. Hmm. Hmm, 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 hmm. Hmm, hmm, hmm. Hmm, hmm. Ya. Hmm. Iya. Hmm. Ya. Nah, tapi masih penasaran nih, Mak. Begini, Mak. Kan dia berupa kata, cuman gitu ya, Mak ya. Tidak berupa tulisan. Tuh ya, tuturan, betul. Dia berupa tuturan, dia kata-kata. Kalau di sekarang ini kata-kata gitu ya, Mak ya. Dia berupa kata tuturan atau kata-kata, bukan tulisan. Kalau tulisan itu kan istilah orang sekarang autentik ya. Autentik itu bahkan sekarang udah digitalkan itu nggak usah dirubah lagi tuh, kan gitu ya, Mak ya. Nah, kalau kata, kalau tuturan gitu ya, Mak, kan bisa saja satu kata Mbak gitu ya, Pak ya. Atau dua kata diselipkan atau disisipkan oleh satu generasi, kata mungkin Pak. Katakanlah nenek moyang kita membuat A dari awal gitu ya. Nah, tiga generasi setelah itu empat generasi bisa saja kan Pak ada kepentingan semacam mungkin disisipkan menjadi A plus atau A minus gitu ya Pak. Nah, sekarang apa kira-kira metodenya atau apa jaminannya bahwa kata pusako itu tidak pernah berubah dari awal sampai hari ini gitu Pak Tuanku. Gimana? Mhm. Sepanjang waktu. Hmm. Hmm. Formula. Ini. Ini dia yang kita butuh. Ya. Mhm. Bisa. Oh, begitu. Oke. Mhm. Iya, iya, iya. Mhm. Ya. Mhm, begitu ya. Jadi artinya dengan formula tadi ya, dengan mekanisme pewarisan melalui mau bilang tadi melalui katakanlah event-event ya, persambahan, acara-acara adat gitu ya, Mak ya. Yang dikawal selalu oleh para para tetua adat gitu ya, Mak. Sehingga siapapun yang menyampaikan kata-kata itu akan selalu dikawal, diketahui. Ini dia benar nih, ini salah. Tapi salah itu pun benar tuh. Ada formula ternyata ya, Mak ya. Ada formula di dalamnya. Hmm. Hmm. Iya. Ya. Hmm.
Ya. Nah, ya. Nah, Mak, apakah ada kata pusako dalam catatan nih, Mak ya, dalam catatan pusako itu ada nggak disepakati kata pusako awal gitu loh, Mak. Artinya induk dari segala kata pusako itu. Apakah ada juga, Mak, di kata pusako itu sendiri? Mm-mm. Ada ya? Oke. Hmm. Hmm. Iya. Ya, Al-Qur'an, hadis. Nah, apakah bisa kita ketahui, Mak, atau bisa Mak kasih tahu, Mak, ke kami-kami ini, Mak? Eh, katakanlah mungkin kalau yang induknya kita tidak bisa telusuri juga, tapi yang biasanya utama, nah, itu lah ya, Mak ya, kata-kata kata pusaka utama di Minangkabau itu mungkin satu dua bisa Mak sampaikan contohnya gitu, Mak. Undang. Hmm. 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 Ya. Hmm. 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 Iya, iya, iya. Iya, iya. Mhm. Iya, 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 iya. Hmm, iya, iya. Makanya mungkin ya, Mak ya, ketika dua orang Minang Minang umpamanya dari Minangkabau itu bertemu di perantauan, ketika sudah ditanyakan di apa suku, ketika suku sama, itu rasanya sudah saudara aja gitu ya, Mak ya. Iya. Aha. Bahkan bahkan Sumatera Barat sendiri dibilang Padang semuanya itu, Mak. Iya. Dari mana? Dari Padang gitu ya. Padahal Padang hanya satu daerah di Sumatera Barat kan gitu ya, Mbak ya. Tapi karena merasa satu. Iya. Tapi begitulah ya ketika di perantauan itu ketemu sama orang Minangkabau dia merasa satu gitu ya. Sehingga dianggaplah satu Padang gitu. Walaupun ada. Hmm. Hmm, 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 hmm. Ya, ya. Ya, 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 ya. Betul, betul. Hmm, baik, baik. Baik, luar biasa. Dan sahabat budaya, bagi Anda yang ingin bergabung, sekarang sudah kami buka.
dua line telepon ya 812-414 ataupun di 0811660940 ya. Baik, sepertinya ada yang bergabung di 812414. Kami coba terima pertama untuk telepon kita pada malam ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Halo, Assalamualaikum. Kusara mau dari Fitro biasa kebenakan. Oke, Fitro. Baik, silakan Fitro, pertanyaan Fitro. Assalamualaikum Mak Tuanku. Ya. Waalaikumsalam. Kita bertemu di. Iya, langsung ke pertanyaan. Ya, langsung ke pertanyaan Fitro. Waktu kita singkat. Ya. Ayo tentang atau pusako yo Mak Tuanku yo. Kato Tadi pusaka. awak ayah mengganga Mak Tuanku. Ambo kan acok ikut kayak semacam acara-acara pesta tu Mak Tuanku. Jadi ngang ambo tak tanya kado kayak semacam apa kecil lah ke. Jadi di kata pusako tu ketika memoan contoh namanya semacam tari persembahan. Di Singgang tu ada ndak misalkan mulai kita awan pertama kan saya mencoba itu apa dikecaan kata pusako atau bah. Saya kan awak kan yo menggali lagu dalam mana aku. Iya, oke. Ya, mungkin sama kau awak kan kalau kita membaca tari persembahan atau semacam kayak serupa pembukaan kan awak tahu saya mencoba bah. Anan dibuka saya mencoba bah tu apa atau dan kata atau atau merupakan kata pusako. Oke, Fitro. Terima kasih banyak Mak Tis atau Mak Tuanku. Mohon kau tanpa panjang mana ambo mengecek ambo sudai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fitro, ya silakan Mak ditanggapi Mak. Salam kembali ya. Iya. Aha. Oh, iya. Iya, baik. Terima kasih Mak Tuanku untuk jawabannya dan Fitro itu dia jawaban untuk pertanyaan Fitro ya. Nah, berarti kalau melihat dari sana Mak ya, tentu ada pula jenisnya nanti Mak ya, kata pusako nih seperti yang bilang tadi. Jadi, nah, tapi sebelum kita ke jenis Mak, sepertinya masih ada telepon, kita coba terima Mak ya. Oke, 812-414 kembali. Iya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Waalaikumsalam ya. Iya, dengan Pak Sutan ya. Betul ya. Pak Sutan Pamenan. Silakan Pak Sutan. Assalamualaikum Mak Tuanku. Waalaikumsalam Mas Pamenan. Ya. Kau tanya Mak Tuanku. So bersuruh dalam pepatah adat. Nang gajo katu memakai, nang bana katu gayo. Ya. Tapi setelah dapatnya hasil katu memakai, ada seseorang yang dibantu, yang diajar, misalnya jenis itu, kok salah, tapi tak ada orang, namanya tangan tajambo lah. Ya. Ya, jadi beliau kan tak mengindahkan. Jadi kalau secara menurut adat kan begitu. Kok dapat membesek dari semua. Nak ulam akan menilai nak semua ia tergali.
kandak tentu lah jadi kandak yang tak kandak yang apa itu. Jadi sebenarnya dia kini tidak mengakui secara kesalahan. Jadi secara menurut adat, apakah ni kata-kata itu untuk menurut adat saja atau ada sanksinya? Kepada bisa nak menekan yang salah sebab siapa bertukar dan tak, tapi beliau tidak muat. Jadi menurut adat kan itu, kata-kata adat kan itu. Itu menurut adat, penakit itu sesuai kepekan kalau aluang seludang dia kan itu. Pasal tu tiap hendaknya jadikan laut sakakwa jadikan gunung alam takambang jadi diri. Jadi dia nak kemenakan Joko ada sebahagian indah muah dibantu, indah muah dia suah. Tidak muah dibantah, hanya bawa seenaknya. Ya. Ada ke sanksinya mulai ada asken lu mak tunggu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi menariknya nih ya. Jadi namanya kata pusako seperti kita bilang tadi, Mak ya. Kita bicarakan tadi bahwa dia juga merupakan konstitusi di Minangkabau gitu ya, Mak ya, dan merupakan rujukan hukum adat. Nah, ini menarik sekali. Relevannya pertanyaan Pak Stan Pamenan. Jadi namanya hukum, rujukan hukum adat, kemudian juga merupakan konstitusi, tentu apakah ini nanti ada sanksinya nggak, Mbak ya, di belakang ketika kata pusako terlanggar. Nah, gitu, Pak. Silakan, Pak. Iya, 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 iya. Iya, iya, iya. Ya, baik. Hmm. Mhm. Mhm. Iya, iya, iya. Mhm. Iya. Mhm. Oke, begitu. Ya. Ya. Jadi artinya
Iya. Ya, berarti intinya bahwa ketika kata pusako dilanggar, gitu ya, ada sanksi. Ya, jadi tidak salah lah. Ya, ya, ya. Hmm. Ya, 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 ya. Berarti memang tidak salah lah kalau kita katakan kata pusako itu adalah konstitusi dan sekaligus rujukan hukum adat Minangkabau gitu ya, Mak Tuanku ya. Mhm. Nah, tapi apakah memang benar, Mak ya? Artinya seluruh hukum adat yang ada di Minangkabau ini dari nenek moyang kita dulu itu sampai sekarang itu memang dirujuk dari kata pusako semua itu, Mak. Hmm. Ya, 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 ya. Hmm. Ya. Hmm. Ya. Oke, baik, baik. Tidak ada ya. Oke. Dan originalitasnya terjamin sampai saat ini itu ya, Mbak ya. Insya Allah ya. Oke. Ah, hmm. Oke. Ya, baik. Nah, Mak, karena tertarik artinya begitu tingginya posisi kata pusako dan krusialnya, saya jadi ingat di Minangkabau ya, bahkan orang non Minang pun sudah sangat hafal barangkali yang mengatakan bahwa adat bahasa di syarak, syarak bahasa di kitabullah. Nah, apakah itu juga bagian dari kata pusako, Mak? Tunggu. Hmm, 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 hmm. Iya. Hmm. Inna fi khalqi samawati wal ardi, Mak ya. Ah, alam terkembang jadi guru. Oke. Hmm. Baik, luar biasa. Baik, sahabat budaya dan sahabat pendengar di manapun Anda berada, terutama yang berada di dua Korwil, Korwil 15 Pedang Prabu dan Korwil 16 Megatol. Silakan bagi sahabat budaya yang ingin bertanya ataupun juga menanggapi, kami undang Anda di line telepon 0751 812414 atau di 081166 09240 ya. Oke, sepertinya ada lagi yang mau bergabung, Mak. Kita coba terima dulu, Pak ya. Iya, baik. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mautia, baik ya. Oke, masih Fitro. Ya, silakan Fitro, Iya. langsung pertanyaan Fitro. Jadi kan tadi Mak Tuanku mengecek ada figur dalam tari persembahan dah ada
aku nang tiga tu nang ambil tanya. Jadi dalam kata pusako itu kan dalam uang balik itu atau dalam acara-acara lain dalam papat-papat tinggal tu bahwa sabananya kata pusako tu nak panggung. Misalkan contoh kan siapa dalam channel saya yang satu sandal lah. Jadi nang ambil kasut tu dia satu pusako tu di gunungan. Oke. Baik Fitro, pertanyaannya jelas. Jadi tadi yang dipertanyakan yang mana kata pusako, dan tadi kapan digunakan. Baik, nanti kita akan bahas sana Fitro ya. Ya, terima kasih banyak Mak Tuanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, iya. Sepertinya ditanggapi sedikit bisa Mak, silakan Mak. Iya. Ya. Baik, baik. Baik, kembali kami sapa pendengar kami, sahabat budaya yang ada di Korwil 15 Padang Prabu, ya baik yang berada di RI Pekanbaru, di RI Bukit Tinggi, RI Tanjung Pinang, RI Batam, RI Ranai, Stasiun Produksi Bengkalis. Kemudian juga yang ada yang mendengarkan kami melalui Korwil 16 Megatol di RI Medan, RI Sibolga, RI Gunung Sitoli, Stasiun Produksi Nia Selatan, dan Stasiun Produksi Tanjung Balai ya. Kalau ada di antara Anda ingin menanggapi, ingin bertanya, silahkan di 0751 812 414 atau di 0811 66 09240. Baik, Mak Tuanku, waktu kita masih tersisa seperempat jam terakhir ini sepertinya, Mak. Dan kita lanjutkan perbincangan kita ke jenis-jenisnya, Mak. Jadi, kalau tadi kan sudah kita sempat Mak bilang bahwa ternyata dalam penyimpanan itu sendiri, gitu ya, penyimpanannya di kata-kata para petua adat itu ada pula jenis-jenisnya gitu ya, Mak ya, kata pusako ini. Nah, apa saja itu jenis kata pusako yang ada sampai saat ini, Mak? Silakan, Mak. Hmm. 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 Apa tadi, Mak? Tam. Hmm. Tambo. Oke. Hmm. Hmm. Oke. Hmm. 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 Iya, iya.
Baik. Oke, itu dia jenis-jenisnya ya. Jadi ternyata ada berupa tambo, ada berupa undang, ada berupa kabah gitu ya, Mbak ya. Jadi di sanalah dititipkan kata-kata pusako ini gitu ya, Mbak ya. Jadi kalau kita mendengar tambo, pengen tahu kata pusako, carilah di tambo, carilah di undang, carilah di kabah gitu ya, Mbak. Nah, kemudian tempat penggunaan di mana saja tuh, Mbak? Kata pusako nih, Mbak Tuanku. Apakah kata pusako itu ada tempat-tempat khusus baru bisa dikeluarkan gitu ya, Mbak ya? Saking sakralnya gitu ya, bayangan saya itu, Mbak. Atau boleh dikeluarkan di mana saja gitu, Mbak? Gimana, Mbak? Hmm. 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 Nah, iya, potong sebentar, Mbak. Ini karena Mak bilang tadi ada tambo, ternyata ada berbagai bagian juga, ada tambo alam, tambo adat, tambo naga duha, tambo nagari itu ya, Mak ya. Nah, tambo isi negari juga. Itu apa beda-bedanya, Mak? Dan apakah di setiap itu juga karena dia bilang tadi adalah bagian dari penyimpanan kata pusako, otomatis di setiap tambo alam, tambo nagari, tambo adat itu ada kata pusako di sana gitu, Mbak. Apa bedanya, Mbak? Masing-masing itu. Hmm. Oke. Hmm. Hmm. Oh, itu tambo adat. Ya, ya, ya. Oke. Hmm. Mm-mm. Hmm. Ya. Hmm. Mm-mm. Mm-mm. Hmm. Hmm. Ya. Nah, berarti Mak kalau begitu, apa yang terjadi dengan tanah ulayat Minangkabau hari ini, Mbak gitu, Mbak ya? Saya jadi ingat nih. Itu berarti juga udah diatur di Kata Pusako ya, Mak? Kenapa begitu? Maaf, maaf Mak ya, begitu sakleknya kan sampai ada yang bilang, wah kalau urusan tanah mah kalau di Minangkabau susah gitu. Banyak banyak hubungannya ini segala macam. Apakah itu karena ada Kata Pusako yang mengaturnya, Mak?
Hmm. 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 Ya, tapi apakah itu memang diatur oleh kata pusako juga, Mak? Oke. Hmm. Makanya sampai sekarang tanah pusako atau tanah lain Minangkabau nggak boleh nggak apa ya, ya harusnya. Ya ya ya. Oke. Hmm. Hmm, hmm. Nah, termasuk penguasaan tanah di Minangkabau ini yang secara kolektif itu pun diatur oleh kata pusako, Mak. Oke. Baik, baik, baik. Baik. Hmm. Bagian dari kata pusako. Iya, iya, iya. Harusnya ini. Hmm. Oke. Baik, kembali sahabat budaya. Jika ada yang ingin bertanya, waktu kita masih tersisa sekitar beberapa menit ke depan, ya. Kalau tidak, kita akan lanjut terus. Ini dengan poin terakhir nih, Mak, tentang guna dari Kato Pusako sendiri, Mak. Jadi artinya, tadi kan kita sudah lihat ya, Mak, ya, konsepnya seperti apa Kato Pusako. Kemudian penyimpanan itu di mana, gitu ya, Mak, ya, disimpan di mana. Kemudian jenis-jenisnya apa saja, ya. Nah, tentu ini logikanya akan digunakan untuk sesuatu yang sangat-sangat fundamental di Minangkabau ini, gitu kalau gitu, Mbak, ya. Karena sebegitu rapinya nenek moyang mempersiapkan kata pusako ini, kalau hanya digunakan hanya sekedar untuk seremonial kan ya sia-sia aja gitu ya, Mbak, ya. Nah, kira-kira apa gunanya nih kata pusako nih, Mbak? Dan apakah ini menjadi semacam identitaskah sampai hari ini, atau menjamin keberadaan Minangkabau ke hari ini, atau seperti apa, Mak Tengku? Silakan, Mak. Ya. In- hmm. 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 Yo. Iya, iya. Hmm. Hmm. Oke. Hmm. 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 Baik. Baik, Mbak Tuanku, menarik sekali perbincangan kita, dan tanpa terasa kita sudah hampir sampai di penghujung, ya. Namun sebelum nanti kita coba ikat ini dalam sebuah simpulan, ada baiknya, Mak, kita putarkan juga satu lagu Minang, Mak. Untuk saudara-saudara kita nih yang berada di luar, di Korwil 15 dan 16, ya. Kita dengarkan Adai Limbago dari Tari.
92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Bumi Minangkabau tidak hanya terkenal akan keelokan alam dan kenikmatan kulinernya, namun juga adat budaya yang turun-temurun terus dilestarikan. Salah satunya adalah Silek Lanyah, sebuah seni bela diri yang sudah berkembang lama di Sumatera Barat yang berasal dari Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kota Padang Panjang. Pertunjukan seni ini biasanya diadakan setelah panen sawah dan di sawah yang basah atau berlumpur. Gerakan yang diperagakan dalam Silek Lanyah merupakan turunan dari gerakan silek yang ada di Minangkabau. Uniknya lagi, para pemain silek di Desa Wisata Kubu Gadang didominasi golongan muda. Meski mereka tidak sejago para tetua, pesona setiap gerakan yang ditunjukkan tetap pancarkan gelora. ...92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Malin Kundang, sebuah legenda yang dipercaya dulu pernah ada dan terjadi di Sumatera Barat. Malin Kundang erat sekali hubungannya dengan tradisi dan kebudayaan masyarakat di Minangkabau. Malin Kundang dan kisahnya adalah cerita yang tepat untuk memahami tentang perjuangan hidup, juga tentang bagaimana seharusnya bersikap kepada orang tua. Kita diceritakan bahwa dulu Malin Kundang, begitu dia dipanggil, seorang pemuda Minang yang tinggal dan hidup bersama ibunya. Malin sebagai laki-laki Minang pada lazimnya di masa itu, berniat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik untuk dirinya dan ibunya. Malin meminta izin untuk merantau, dan sampai saat ini masih dilakukan banyak pemuda di Minangkabau. Izin merantau diperoleh, perjuangan Malin baru saja dimulai. Perjuangan yang kita tahu tidak pernah mudah. Dengan segala usaha, Malin tidak pernah menyerah. Hingga suatu saat, usahanya berbuah. Dia berhasil dengan apa yang selama ini diusahakannya. Kehidupannya pun berubah. Malin juga menjadi orang yang sangat berbeda. Dia lupa dengan niat awalnya, membuat hidupnya dan ibunya lebih baik dari sebelumnya. Tetapi Malin hari ini adalah Malin yang sudah lupa dengan ibunya. Bahkan sampai ia bertemu dengan ibunya, Malin tetap tidak mau mengakui bahwa wanita itu adalah ibunya. Hingga kita tahu ujungnya, seorang ibu yang sudah sakit hati dan seorang anak yang sudah keras hatinya menjadi pelajaran bagi kita semua. Malin Kundang dikutuk menjadi batu, dihancurkan oleh apa yang selama ini diperjuangkan. Begitulah Malin Kundang, jejaknya masih bisa ditemui hari ini. Jika berkunjung ke pantai air manis di Kota Padang, kita akan menemui batu berbentuk manusia yang dipercaya sebagai Malin yang dikutuk. Entah benar atau tidak keberadaannya, beberapa hal dari cerita Malin Kundang bisa kita ambil sebagai pelajaran.
Iya, baik. Terima kasih sekali Mak untuk pencerahannya dan sahabat budaya di seluruh Korwil 15 Pedang Prabu dan juga Korwil 16 Megatol. Terima kasih juga untuk atensi dengar Anda. Ya, sampai di sini acara Minang Maibau kita di malam hari ini. Semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa di Minang Maibau berikutnya. Saya bersama Mamak Tuang Kemungkudun, Dr. Saiful Jasan Tuang Kemungkudun, mohon pamit dari ruang dengar Anda. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah kita ikuti